Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Sial sial sial, ucap wanita itu dengan marah, sambil memandang Bing Ying melarikan diri bersama Bing Shaosu. Dia tampak marah, karena benar-benar berhasil terluka oleh seekor semut di dunia ini. Melihat kemarahan si wanita, pria itu mendekat dan kemudian menenangkannya. Tenanglah, wanita itu pasti sudah mati karena seranganmu, dan kemungkinan untuk selamat sangatlah kecil, ucap pria itu. Aku sudah tahu soal itu. Tapi tetap saja aku sangat kesal, karena semut itu berhasil melukaiku, ucap wanita itu dengan kesal. Kalau kamu merasa sangat kesal, mari aku buat kamu bahagia, ucap pria itu. Dia langsung memeluk si wanita, dan menempelkan mulutnya ke mulut wanita itu. Hahaha, kamu memang yang terbaik, ucap si wanita dengan nafas yang sudah terlihat berat, dan nafsunya yang mulai naik. Lalu pria itu tersenyum, dan kemudian turun ke sebuah pulau. Di pulau itu, kedua orang tersebut saling bercocok tanam. Terdengar dengan jelas erangan kebahagiaan dari wanita itu, dan membuat suasana di daerah itu semakin gelap. Ada aura hitam yang menyelimuti pulau itu, dan membuat tempat itu tampak semakin menakutkan. Beberapa jam kemudian, hehehe, sungguh nikmat, ucap wanita itu. Dia telah terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan pria tadi padanya, dan sekarang terlihat kalau pria tadi yang melayani wanita itu sudah tidak ada lagi. Wanita itu dengan santainya memakai bajunya kembali dan melihat ke arah mayat yang sudah mengering di bawahnya. Ada senyum indah yang mungkin dibilang cantik, tapi tampak menyeramkan bila terlihat dari tindakan yang dilakukan wanita itu. Sepertinya Tuan tidak akan menyalahkan aku, jika Tuan kehilangan satu bonekanya. Sepertinya aku juga harus mencari pasangan lain yang lebih baik darinya, ucap wanita tersebut sambil tersenyum, dan melihat ke arah mayat yang kering itu. Itu sudah jelas, kalau pria tadi telah dihisap sampai kering oleh wanita itu. Yang membuat yakin kalau sesungguhnya, pria itu hanyalah pemuas bagi si wanita. Atau lebih tepatnya, dia adalah sebuah alat untuk mengisi energinya yang telah hilang. Lalu dia berbalik dan pergi dari sana, tanpa mempedulikan lagi mayat yang telah memuaskan nafsunya tadi. Mayat pria tadi pun perlahan-lahan menghilang, dan bahkan tengkoraknya berubah menjadi debu setelah terkena hembusan angin laut. Aku akhirnya kembali, ucap Lin Tian dengan bahagia, saat dia tahu kalau dia telah berhasil kembali ke dunia biru. Dia mencari tahu di mana dia sekarang berada, itu dengan cara melihat ke sekitarnya dengan serius. Lalu dia baru sadar, kalau sekarang dia berada di benua utara, dan sangat jauh dari benua tengah. Sepertinya tidak butuh lama untuk sampai ke Sekte Langit, ucap Lin Tian sambil tersenyum, dan memandang alam yang telah lama dia rindukan ini. Wah, akhirnya sampai juga di dunia biru. Oh saudaraku, aku sangat merindukanmu, ucap bayi kecil sambil tersenyum dan menatap hamparan luas di sekitarnya. Kamu, Hais, jangan bilang kamu ingin membuat onar lagi setelah bertemu dengan kakak Zhao. Tanya Lin Tian kepada bayi kecil. Kenapa kamu hanya berpikir kalau aku ini pembuat masalah, balas bayi kecil dengan berat sambil memandang Lin Tian. Lin Tian tidak menjawabnya, karena dia yakin tidak ada yang akan percaya dengan bayi kecil, setelah mereka tahu apa yang dia lakukan jika bersama dengan Bing Zhao. Jika ada yang percaya, maka orang itu adalah orang terbodoh di dunia ini atau bahkan di alam langit. Sudahlah. Perasaan ini lagi, ucap Lin Tian dengan dadanya yang sakit luar biasa. Lalu, dia dengan cepat langsung mencoba memeriksa apa yang terjadi di dunia biru. Awalnya wajah Lin Tian masih terlihat baik-baik saja,
lalu seketika saja wajahnya berubah saat merasakan banyak aura kuat di beberapa tempat di dunia biru ini. Bahkan ada beberapa yang sedang menuju ke tempat di mana dia sekarang berada, dan orang yang mendekat itu semuanya berada di alam abadi ilahi. Merasakan hal itu, ini membuat Lin Tian kaget dengan kelompok yang datang ke arahnya. "Kakak, apa yang terjadi?" tanya Bal kecil. "Aku juga tidak tahu, tapi sesuatu yang buruk mungkin terjadi di beberapa tempat di dunia biru," balas Lin Tian atas pertanyaan bayi kecil itu dengan wajah serius. "Sepertinya ada yang datang." Sepertinya mereka ada 10 orang, dan semuanya berada di alam abadi ilahi," ucap bayi kecil. Lin Tian juga mengangguk, dan dia hanya menunggu di sana sambil berdiri dengan tangan di belakang, lalu menunggu datangnya orang-orang tersebut hingga berada di hadapannya. Wush 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 wush. 10 orang itu muncul di hadapan Lin Tian, dan kemudian menatapnya dengan wajah yang sangat bermusuhan. Itu sudah jelas, kalau dilihat dari aura mereka, mereka sepertinya ingin membunuh Lin Tian. "Siapa kalian? Dan apa mau kalian?" tanya Lin Tian dengan wajah yang serius. "Siapa kami, Ci, kamu tidak perlu tahu. Tapi karena kamu sangat tampan, maka ikutlah denganku. Karena dengan ikut bersamaku, kamu bisa hidup lebih baik," ucap salah satu wanita dari 10 orang itu, dan dia terlihat sangat bernafsu ketika melihat Lin Tian. "Hehe, apakah wanita sekarang sebebas kamu?" ucap Lin Tian dengan meledek wanita itu. "Hahaha, apakah itu madalah buatmu? Kamu hanyalah semut rendahan, seharusnya kamu merasa beruntung menjadi budakku," ucap wanita itu. "Mari kita lihat, siapa yang semut sebenarnya di antar kita," ucap Lin Tian sambil tersenyum. Bang! Lin Tian segera melepaskan auranya, dan seketika saja seluruh wajah wanita itu terlihat ketakutan. Kamu siapa? Auramu bukan di alam yang sama dengan kultivator di sini," ucap si wanita dengan ketakutan. "Siapa aku? Karena kamu akan segera mati, maka aku akan memberitahumu. Aku adalah penguasa dunia ini, dan seharusnya aku yang membuat pertanyaan untuk kalian," ucap Lin Tian dengan aura membunuh yang luar biasa. "Lari," ucap wanita itu setelah mengetahui kalau mereka bukan lawan Lin Tian. Tetapi itu sudah terlambat, karena Lin Tian tidak akan membiarkan mereka kabur. "Apa kalian pikir bisa kabur dariku?" ucap Lin Tian. Bas. Lin Tian segera menghilang, dan Lin Tian muncul di hadapan mereka satu persatu. Tanpa pikir panjang lagi, Lin Tian langsung membunuh mereka, dan menyisakan satu orang yang hidup. Itu sudah jelas, wanita itu saat ini dalam kondisi setengah sadar, dan dibuat sekarat oleh Lin Tian. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya wanita itu dengan lemah. Dengan paksa, Lin Tian langsung menarik semua informasi dari pikirannya, dan membuat wanita itu berteriak kesakitan. Wanita itu berteriak dengan sangat keras di sana, itu karena sakit yang dia rasakan. Tentu saja Lin Tian tidak akan berbelas kasih kepada musuhnya, meskipun dia adalah seorang wanita. Jika ada yang berani membahayakan dunia tempat dia dibesarkan, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Wush. 2 sosok muncul tepat di depan aula Sekte Langit, dan 2 sosok itu adalah Bing Shaosu yang sudah terluka, tapi tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan Bing Ying yang wajahnya sudah terlihat tua, dan auranya juga terasa sangat lemah. Tiba-tiba saja Bing Yang dan orang-orang di sana yang sedang mendengar berita tentang apa yang terjadi di Laut Kematian oleh Guan Xiying, mereka semua berdiri secara serentak. "Leluhur," ucap Bing Yang dan Lao Lu yang langsung turun, dan membantu keduanya berdiri. "Aku tidak apa-apa, cepat lihat kakak Bing Ying," ucap Bing Shaosu yang berdiri, dan ikut mendekati Bing Ying. "Kakak," ucap Bing Shaosu.
Wajah Bing Xiaosu terlihat sangat sedih, ketika dia melihat Bing Ying yang terlihat sangat lemah dan juga tua. Itu sudah jelas, wanita ini telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bing Xiaosu, dari serangan wanita yang mereka lawan di Laut Kematian itu. Kakak, kenapa kamu harus melakukan semua itu? Ucap Bing Xiaosu dengan wajah sedih. Aku telah terkena racun oleh pria itu sebelumnya, dan racun itu bukanlah racun biasa. Karena racun itu langsung masuk dan mengganggu energi di tubuhku, dan perlahan-lahan aku mulai melemah. Karena itulah aku melakukan hal itu. Daripada kita berdua mati di sana, lebih baik aku menyelamatkanmu, jawab Bing Ying dengan wajah lemah. Leluhur, lebih baik kita bawa dulu leluhur tua ke kamar untuk mencoba menyembuhkannya, ucap Bing Yang. Lalu dia meminta beberapa pelayan wanita untuk mengangkat Bing Ying, dan membawanya ke dalam kamar. Di hari itu wajah seluruh Sekte Langit merada sedih, setelah mereka mendengar cedera yang terjadi pada Bing Ying. Bahkan Bing Zentian yang mendengar kabar itu pun, dia langsung meninggalkan pelatihannya untuk melihat adik perempuannya. Xiaosu, apa yang terjadi? Kenapa Ying Er bisa menjadi seperti ini? Ucap Bing Zentian dengan wajah yang gemetar karena cemas. Kami telah bertemu dengan dua orang, dan salah satunya adalah pemimpin dari orang luar itu. Lalu kami bertempur, dan kakak dengan terpaksa menggunakan seluruh esensinya, untuk meningkatkan kekuatan sendiri agar dapat menyelamatkan diriku, jelas Bing Xiaosu dengan wajah yang benar-benar sedih dan bersalah. Kurang ajar, sekarang bagaimana? Apakah Ying Er bisa diselamatkan? Tanya Bing Zentian dengan serius. Bing Xiaosu menggelengkan kepalanya, karena dia sendiri juga tidak tahu, dan sekarang Bing Lao sedang memeriksa Bing Ying. Tetapi di saat Bing Lao baru datang, wajahnya terlihat bergetar, dan hampir tak berdaya saat dilihat oleh Bing Xiaosu. Ayo masuk, ucap Bing Zentian yang langsung masuk tanpa, dan tidak peduli lagi dengan orang-orang di sana. Dia sangat cemas dengan keadaan Bing Ying, dan dia tidak ingin menunda waktu lagi. Dia sangat takut, sesuatu yang buruk terjadi kepada adik perempuan satu-satunya. Saat masuk, wajah Bing Zentian bergetar karena sedih. Sekarang dia melihat Bing Ying tidak secantik sebelumnya dan dia terlihat sangat tua, dan juga tidak ada energi yang dapat dirasakan oleh Bing Zentian dari tubuhnya. Adik, ucap Bing Zentian dengan air mata yang jatuh membasahi pipinya, dan itu sudah jelas dia tidak kuat ketika melihat Bing Ying yang sekarang. Kakak, ucap Bing Lao dengan kaget. Bagaimana keadaannya? Apakah bisa disembuhkan? Tanya Bing Zentian dengan gelisah. Aku, jawab Bing Lao dengan ragu, dan wajahnya juga terlihat tidak berdaya. Celat katakan, ucap Bing Zentian sambil mengangkat kerah baju Bing Lao dengan marah. Melihat wajah marah Bing Zentian, Bing Lao hanya dapat mengatakan yang sebenarnya. Dari apa yang dia lihat, Bing Ying benar-benar telah kehabisan esensinya. Semua energi di tubuhnya juga telah dihisap oleh sesuatu yang aneh di dalam tubuh, dan itulah yang membuat dia semakin menua dan juga melemah. Dia takut kalau Bing Ying tidak dapat bertahan lama, dan paling lama Bing Ying hanya dapat bertahan 2 hari saja. Mendengar penjelasan itu, Bing Zentian langsung jatuh tak berdaya, dan dia menangis sambil memukul-mukul lantai dengan keras. Ini salahku, ini salahku. Seharusnya aku tidak menyetujui rencananya. Aku bodoh. Aku yang menyebabkan semua hal ini terjadi padanya, ucap Bing Zentian dengan wajah yang benar-benar sedih. Saudara keempat, apakah tidak ada cara lain? Tanta Bing Xiaosu yang masih berharap ada cara untuk menyelamatkan Bing Ying. Bing Lao dan Bing Jin hanya menghela nafas berat. Sekarang Bing Jin hanya bisa memasang formasi kecil, itu dia lakukan agar energi dari luar bisa masuk ke dalam tubuh Bing Ying, dan dapat bertahan. Tetapi sudah jelas, Bing Ying tidak akan bisa bertahan lama. Tangan Bing Xiaosu terkepal sangat erat,
sampai-sampai tangannya berdarah. Sekarang di Sekte Langit, semua murid baik yang sedang menutup diri, maupun yang keluar untuk menyelesaikan misi, mereka semua telah kembali ke Sekte. Mereka berlutut di depan Istana Langit tempat Bing Ying beristirahat, dan bukan hanya murid-murid saja, bahkan seluruh tetua juga berlutut dan berdoa akan keselamatan Bing Ying. Itu sudah jelas, mereka berharap kalau Bing Ying bisa terselamatkan. Bahkan hal yang tidak disangka-sangka adalah, setelah Lin Tian memberikan pil kecantikan yang dia buat untuk Bing Ying, ternyata pil itu tidak memiliki efek sedikit pun. Itu dikarenakan hal yang terjadi padanya disebabkan oleh bawahan orang dari alam langit. Karena itulah efeknya tidak berfungsi, apalagi itu adalah versi rendah dari pil kecantikan abadi yang dibuat Lin Tian di dunia dewa sebelumnya. Hehehe, akhirnya aku bisa kembali. Sebaiknya aku mengeluarkan Ibu, Zhao Lu, dan Yue Liandao, ucap Lin Tian sambil berpikir. Lalu, Ying Huan, Ling Qingzu, Zhao Lu, dan Yue Liandao muncul di hadapan Lin Tian. Mereka sepertinya sudah tahu, kalau Lin Tian telah sampai di dunia biru. Saat mereka merasakan udara di sana, wajah mereka terlihat cukup puas, dan memuji udara yang ada di sana. Lalu mereka melihat Sekte Langit yang bisa dibilang sangat megah, dan wajah mereka juga tampak terkagum-kagum. An-Er, apakah di sini tempat kamu dibesarkan? Apakah Sekte Langit di sini termasuk sekte terkuat? Tanya Ling Qingzu. Enar Bu, sekte kami yang terkuat di sini. Dan juga, ini adalah sekte super nomor 1 di dunia biru, balas Lin Tian dengan bangga. Melihat anaknya yang bahagia itu, Ying Huan dan Ling Qingzu saling memandang, dan Ying Huan segera membelai kepala anaknya. Jadi, inikah Sekte Langit yang kamu bicarakan itu? Tempat Kaisar Langit dulu pernah belajar, dan juga dunia tempat tinggal Kaisar kecil waktu Kasiar masih kecil, ucap Yue Liandao dengan kagum. Sudah jangan banyak bertanya lagi, ayo masuk, hehehe. Aku ingin lihat, seperti apa ekspresi leluhur tua dan juga keluargaku setelah tahu aku kembali, ucap Lin Tian dengan bersemangat. Lalu, dia segera membawa keempat orang itu terbang masuk melalui formasi. Tetapi setelah mereka masuk, wajah bayi kecil langsung terlihat aneh, dan dia merasakan ada hal yang aneh yang terjadi di Sekte Langit. Karena biasanya setelah seseorang masuk ke formasi, biasanya akan ada beberapa murid penjaga yang datang, dan kemudian menanyai mereka. Akan tetapi, di sini tidak terlihat satu murid pun yang datang dan melihat mereka. Ini, kakak, sepertinya aku merasakan hal yang aneh di sini. Dan ada juga aura yang sangat lemah bahkan bisa dibilang hampir tidak ada. Sepertinya itu berasal dari Istana Langit. Ucap bayi kecil sambil berdiri dengan badan gemetaran. Apa yang terjadi? Sepertinya kita harus segera ke sana, ucap Lin Tian yang mulai cemas juga. Akhirnya mereka langsung terbang dengan cepat ke arah Istana Langit. Lalu Lin Tian berteriak dengan keras, dan itu membuat seluruh Sekte Langit bergetar mendengar teriakannya. Ayah, Ibu, Paman, aku kembali, ucap Lin Tian sambil terbang ke arah Istana Langit. Di Istana Langit saat semua orang mendengar suara akrab itu, dan tubuh mereka juga mulai bergetar. Mereka menghadap ke tempat suara itu berasal, dan melihat sosok yang akrab sedang terbang menuju mereka. An-Er kembali, teriak Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.